Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Patricia dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Adapun yang dimaksud dengan sumber daya manusia merupakan semua kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh manusia, seperti akal budi, perasaan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, perasaan sosial, bakat berkomunikasi dengan pihak lain, memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya. Dengan demikian, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia, yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Pada poin yang pertama, pengembangan sumber daya manusia, di mana sudah kita ketahui bahwa manusia merupakan faktor yang terpenting yang harus diperhatikan dalam sebuah organisasi. Manusia diibaratkan sebagai urat nadinya, yaitu sebagai tumpuannya. Karena eksistensi sebuah organisasi, yaitu ditentukan oleh manusia sebagai pendukungnya. Dalam perkembangan sumber daya manusia dibagi menjadi dua aspek, yaitu perkembangan secara kualitas dan secara kuantitas. Jika perkembangan dari sisi kualitas itu lebih kepada menyangkut mutu dari sumber daya manusia tersebut, entah itu berkaitan dengan kemampuan fisiknya ataupun kemampuan non-fisiknya. Dari sisi kuantitas, lebih kepada jumlah atau banyaknya sumber daya manusia yang ikut berkontribusi. Akan tetapi, antara kualitas dan kuantitas harus berjalan seimbang agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Adapun pengembangan sumber daya manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan secara makro, di mana suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan. Proses peningkatan ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, yaitu pengembangan secara mikro, suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pada poin yang kedua, yaitu maksud dan tujuan manajemen sumber daya manusia dalam dakwah. Menurut Islam, pengembangan sumber daya manusia adalah untuk membina manusia secara pribadi dan kelompok, sehingga ia mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya untuk membangun dan memakmurkan dunia ini sesuai dengan konsep yang telah Allah tetapkan. Adapun tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa dalam Al-Qur'an mencakup segala bentuk tingkat kebajikan. Ia merupakan wasiat Tuhan kepada seluruh makhluk dengan berbagai tingkatan sejak nabi hingga awam. Sedangkan tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Adapun pada poin yang ketiga, yaitu ciri-ciri pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Program pengembangan sumber daya manusia yang berhasil adalah yang bersifat sistematik, yakni memiliki tujuan yang spesifik dan berkelanjutan dalam memberikan program pelatihan yang konkret dan mudah bagi para partisipan. Di samping itu, ciri yang lain adalah nilai sebuah kebutuhan dan rencana yang terpadu. Program ini juga harus melibatkan semua unsur-unsur dakwah yang terkait. Fred Wood, seorang ahli dalam pengembangan sumber daya manusia, menyarankan bahwa program pengembangan itu meliputi 5 fase. Fase yang pertama yaitu readiness atau kesiapan. Fase yang kedua planning atau perencanaan. Fase yang ketiga training atau pelatihan. Fase yang keempat implementation
operation atau pelaksanaan. Fase yang kelima yaitu maintenance atau pemeliharaan. Suasana kerja dalam organisasi dakwah yang baik diperlukan untuk pengembangan kualitas anggotanya. Oleh karena itu, para pemimpin dakwah harus dapat meningkatkan suasana kerja dengan membina hal-hal tersebut. Yang pertama, kepercayaan. Jadi kepercayaan diperoleh melalui kejujuran yang adil serta menjadi figur yang patut dijadikan teladan oleh organisasinya. Oleh para anggota organisasi, kepercayaan itu dibangun atas sikap ramah dan memperlakukan orang lain dengan bijaksana. Yang kedua, dukungan yang ditunjukkan dengan cara mempercayai para anggotanya dan memberikan penghargaan yang diinginkan, serta membantu meningkatkan kemampuan para anggotanya. Yang ketiga, komunikasi. Hal ini berkembang melalui saling memberi informasi dan mendengarkan secara seksama. Jadi pemimpin ataupun panutan dalam suatu organisasi itu menjalin komunikasi yang baik kepada para anggotanya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Yang keempat yaitu partisipasi. Dalam hal ini diperkuat dengan cara melibatkan para anggota dalam perencanaan dan dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi dalam satu organisasi. Jadi partisipasi ini penting. Jadi pemimpin itu dalam merumuskan perencanaan ataupun mengambil suatu keputusan butuh saran-saran dari anggota-anggotanya. Mungkin bisa dilakukan dengan sebuah musyawarah. Semua anggota juga ikut berpartisipasi dalam keorganisasian. Jadi bukan hanya pemimpin yang memutuskan dalam sebuah organisasi tersebut, melainkan melibatkan seluruh anggota yang ada. Pada poin yang keempat, yaitu mengembangkan individu dai yang profesional. Pengembangan sumber daya dai dengan pendekatan individual memungkinkan para dai itu sendiri untuk belajar melalui berbagai cara. Misalnya, seorang dai dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti seminar, lokakarya, diklat, ataupun pelatihan sejenisnya pada instansi lain. Adapun ciri-ciri dai yang profesional, yang pertama, memiliki suatu keahlian khusus seperti yang diketahui bahwa dai-dai yang ada itu bukan sembarang orang, tapi mereka memiliki keahlian khusus untuk menyampaikan beberapa ilmu yang ia miliki. Ciri yang kedua yaitu merupakan suatu panggilan khusus di mana tentunya para dai ini memiliki tujuan utama dalam menyebarkan ajaran Islam. Ciri yang ketiga yakni untuk mencapai ridha Allah, Ciri yang ketiga yaitu untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena harta, tahta, dan sebagainya. Kemudian pada ciri yang keempat yaitu mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri. Pada ciri yang kelima, memiliki otonomi dalam melaksanakan kegiatannya. Maksudnya di sini yaitu para dai harus memiliki ruang lingkup dalam kajiannya. Kemudian ciri yang keenam yaitu memiliki kode etik, dan yang terakhir harus memiliki organisasi profesi yang kuat. Di sini para dai memerlukan suatu tempat untuk berbagi ilmu dengan para pendainya lainnya, misalnya organisasi atau lembaga dan sebagainya. Cukup sekian materi yang sempat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.